Nah, teman-teman, saya senang sekali ya, karena pagi ini nggak usah ya, nggak usah lihat saya, ya, karena pagi hari ini akhirnya ya hampir 2 tahun kita tidak bertatap muka, ya, dan teman-teman, walaupun hanya berapa orang? 10, ya, hanya 10 orang tidak apa-apa. 10 mewakili 131, ya. Oke, selamat pagi semuanya, salam sehat. Ya, kita mulai di pagi hari ini dengan topik penutup di kelas biologi. Nah, seperti beberapa minggu lalu, saya kan bertanya pada teman-teman, kalau mengikuti topik yang ada, seolah-olah topik biologi yang saya berikan ini kok kayaknya tuh arahnya ke ekologi. Tapi setelah kita masuk ya, seperti yang saya minta teman-teman ya buat poster dan lain sebagainya, itu sebenarnya cara saya untuk membuka ya wacana teman-teman bahwa belajar biologi itu tidak bisa lepas dari ilmu pangan. Karena basic kita itu ada di biologi juga. Karena dasarnya kita belajar tentang sel, ya. Lalu kita masuk ke kelompok-kelompok ya makhluk hidup. Lalu juga pengaruh dari perubahan-perubahan yang terjadi. Seandainya kalau kita tidak aware dengan keadaan 10-20 tahun kemudian, mungkin kita akan mengalami kelangkaan sumber makanan tertentu. Nah, oleh karena itu, sekarang kan harapan saya teman-teman sudah bisa memahami mengapa tuh harus belajar biologi. Tapi anehnya, ketika nilai biologi keluar, itu kok banyak yang jeblok ya. Nah, saya nggak tahu. Ya, sampai sisipan yang akan datang, itu mau nggak mau, ya biologi dibuka lagi, karena pesertanya banyak. Nah, pengalaman itu membuat saya berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa membantu teman-teman hingga saya tidak ketemu lagi dengan wajah-wajah ini di mata kuliah biologi ya. Semoga tabungan yang ada di saya itu ada 2 tabungan. Ya, yang pasti poster itu tidak akan saya nilai sangat ketat, itu tidak ya, karena poster itu sangat berkaitan dengan kreasi ya, kemudian curah pikir teman-teman, sehingga saya akan pukul rata nanti. Kecuali kalau dari sekian banyak saya melihat ada yang sangat mencolok, ya, nah itu yang saya kasih lebih. Sama teman-teman yang kemarin itu secara acak bisa presentasi, tentu nilainya akan lebih sedikit, ya, itu untuk penghargaan. Nah, gitu. Kemudian untuk materi kita, ekosistem, ya. Ini tidak bergerak. Saya harus pergi ke settingnya ya. Halo teman-teman yang di rumah, PPT saya bergerak nggak? Bergerak. Nah, yang di sini kok nggak ya? Saya harus udah ya. Teman-teman yang di rumah bisa lihat ya PPT saya.
Baik, nah sekarang kita masuk ke ekosistem. Jadi ekosistem ini merupakan lanjutan dari topik dua minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu. Jadi kalau kita menyimak dari arti kata ekosistem, ini artinya kita mempelajari ya suatu sistem yang ada di alam ini, ya, yang ada di alam ini. Nah sekarang kalau kita melihat ya suatu ekosistem, maka ekosistem ini kita bisa melihat ya secara makro dan mikro. Jadi kalau makro, teman-teman bisa lihat ini makro itu secara keseluruhan. Sedangkan yang mikro itu simpel sekali. Jadi kalau kita misalnya ya, misalnya si Louis ya sedang menunggu pacarnya, ya duduk di bawah pohon beringin. Kok pohon beringin ya Louis? Nah kemudian di pohon beringin itu ternyata ya ada sarang semut. Ya ada sarang semut, ya kemudian di sebaliknya kan teman-teman siapa yang suka ke alam? Yang naik gunung? Nah, bisa tahu nggak apa pohon itu yang bagian depan lumut, bagian belakangnya tidak berlumut? Jadi itu bisa menyelamatkan orang-orang yang cinta alam. Kalau dia bingung, dia lihat pohon. Ya kalau ada lumut, berarti ini yang kurang matahari, sehingga tahu barat timurnya. Nah, seperti itu juga sama. Nanti lihat di pohon, ya sudah ada sarang semut, kemudian ada lumut-lumutnya. Nah itu adalah mikro. Jadi jangan dianggap sepele. Ini tuh suatu kehidupan yang kecil ya, kehidupan. Nah itu yang membedakan kondisi yang mikro sama makro. Nah tentu kalau kita lihat lebih dalam, ini apa yang berpengaruh? Biotik, abiotik. Sudah nggak lepas dari situ ya. Nah kemudian kalau kita sudah tahu ekosistemnya, berarti ada biotik, abiotik, maka biotiknya itu adalah makhluk hidupnya. Nah, makhluk hidup kita lihat bagaimana ya kita termasuk makhluk hidup ini mendapatkan makanan. Maka kita bisa lihat rantai ya, food chain. Food chain yang teman-teman ya yang saya juga dari SD juga sudah belajar ya, food chain rantai makanan. Contoh sederhana, rumput dimakan apa? Rumput dimakan apa? Nah, terus dimakan apa? Coba, jangan Luis terus dan nanti Luis kapok ya duduk di depan. Padi, dari padi terus padi. Halo Bayu, saya nggak bisa lihat itu ya, nggak bisa lihat, nggak bisa lihat teman-teman ya. Baik Bayu, silakan. Iya Bu, ini PPT-nya yang di rumah ini nggak gerak Bu, masih di mikro dan makro Bu. Oke Bayu. Bayu mau tanya apa? Enggak Bu, tadi PPT-nya nggak ini Bu, belum gerak Bu yang di rumah Bu, masih di mikro makro itu Bu. Masih di sana. Oh memang masih di sana Bu, tapi tadi udah bahas food chain nama Oke itu oke kan Bu. oke oke ya. Halo, dari padi terus tikus, terus
Keluar. Pulang. Terus. Organisme. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau di kelas saya ya, saya akan suka-suka nunjuk siapa aja ya. Jadi kalau misalnya jangan kaget juga ya kalau di kelas misalnya saya lihat ada teman-teman yang ngantuk ya, saya usir dia keluar. Bukan saya nggak suka lihat, saya usir dia keluar supaya dia cuci muka atau cari minuman atau apa supaya nggak ngantuk ya. Nanti kalau mau masuk lagi silakan. Jadi kelas saya tidak pernah membuat mahasiswa itu terkungkung ya. Kalau misalnya bosan Bu Linda, silakan keluar, saya tidak akan catat kamu siapa enggak. Karena saya tidak mau melihat mahasiswa tertekan di dalam kelas. Ya. Jadi silakan. Yang penting itu jangan mengganggu temannya. Kalau misalnya mau keluar, ayo kita keluar semua. Nah, ini bahaya. Jadi kalau mau keluar aja sendiri. Nah, misalnya belum makan, lapar. Sudah, bilang aja. Bu, saya pamit ya mau keluar makan gitu ya. Nah, saya kan nggak bisa memberitahu alur semacam ini karena kita kan nggak pernah tatap muka. Kalau online ya sekarang online, saya nggak mau buat aturan kayak gini. Kalau mau keluar, mau tidur, mau apa terserah ya. Kalau online, nah kalau seperti ini beda. Kita melihat ya. Lalu juga kebiasaan yang berikutnya yang saya terapkan adalah saya tidak mau kalau misalnya di kelas teman-teman sibuk membaca materi yang lain. Saya usir beneran ya, nggak ada ampun. Benar saya usir ya. Saya nggak mau kalian lepas fokus. Kalau kamu sudah sadar jam sekian masuk kelas biologi udah ya. Pasang dirimu, pikiranmu di kelas ini. Ya. Jadi saya buat enak saja. Ya, kalau kamu nggak mau kuliah juga nggak apa-apa. Tapi saya itu nggak pernah yang menghitung karepmu. Yang menghitung itu adalah TU. Ya, saya nggak pernah. Jadi mungkin teman-teman yang biasanya sih yang pola semacam ini De Brito ya, De Brito Vanlit enggak ya, tertib ya Vanlit ya, gitu ya, seperti itu. Jangan kaget, nanti saya bisa aja menjok di sana ya. Saya lihat anak ini kurang ajar ya, kok apa nggak fokus ya. Saya diam aja di situ ya, seperti itu. Nah jadi terima kasih apa tadi? Siapa namamu? Petri ya. Oke. Ya, terima kasih karena tadi sudah menjawab. Nah, sekarang kita mau melihat dengan clear, dengan jelas, perbedaan antara food chain sama web. Ya, jadi kalau kita lihat dari food chain sama web, itu beda sekali. Jadi kalau food chain ini seperti yang dijelaskan atau yang kita dapat waktu SD. Ya, jadi ini ada organik ya, lalu itu dimanfaatkan tanaman itu belalang itu akan memakan semua tanaman ya, lalu belalang akan disantap oleh organisme yang lebih besar, lalu kata akan dimakan oleh ular, lalu ini nanti akan dimakan oleh elang, sehingga kita bisa tahu bahwa sisi tertinggi itu ada di elang ya. Nah, sedangkan kalau yang web itu sangat complicated. Jadi artinya satu sumber makanan itu bisa dikeroyok ya oleh berbagai organisme. Jadi contoh simple. Ini ya seperti apa? Seperti asal ya, itu ada buah-buahan ya. Dan ini akan disantap oleh banyak ya serangga-serangga. Lalu serangga disediakan untuk burung ya. Kemudian saya tidak pernah menyebut tikus ya. Saya menyebut tikus itu adalah ceti atau mouse ya. Jadi, karena saya tuh lama di Malaysia. Saya lama di Malaysia sehingga saya coba untuk beradaptasi dengan keadaan di sana karena di sana majority Melayu ya. Lalu mereka punya story. Nah, jadi kita berdongeng ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman di rumah dengar. Nah, di
namanya mouse, mereka punya pandangan bahwa tikus ini lihai. Jadi dia akan mendengar. Oleh karena itu, kalau di satu rumah Cek Ti itu dibunuh, mati, maka teman-temannya ini akan balas dendam. Ya, nanti rumah itu akan didatangi, banyak dirusak. Benar nggak? Ternyata ya. Ya. Nah, oleh karena itu ketika mereka ngomong tentang tikus, mereka mengganti nama tikus itu menjadi Cek Ti. Nah, dari situ ya saya percaya nggak percaya lah, ngikut aja lah gitu ya. Maka saya pulang ke Indonesia, saya nggak pernah menyebut ini dengan kata tikus ya, saya menyebut Cek Ti. Jadi kalau teman-teman dengar saya ngomong Cek Ti sudah tahu ya. Nah, gitu. Nah, ini menjadi santapan yang luar biasa dan sebenarnya kalau teman-teman belajar tentang alam itu ada suatu yang luar biasa. Artinya, saya ambil contoh, mengapa Cek Ti itu cepat sekali berkembang biak? Karena dia diperlukan oleh banyak ya makhluk hidup yang lain. Jadi santapan. Coba kalau misalnya gajah. Kalau gajah itu beranak pinak seperti Cek Ti, dunia ini udah penuh dengan gajah. Atau gorila. Ya. Nah, ternyata kan tidak. Ya, maka seperti ini diberi kemampuan untuk breeding yang luar biasa karena dia disiapkan untuk ya makanan yang lain. Ya. Nah, begitu juga kembali ke BABI. Saya nggak pernah nyebut babi ya, enggak. Saya akan mengatakan BABI atau pig. Biasanya saya bilang BABI. Ya. Karena saya menghargai ada beberapa teman kita yang bukan Nasrani atau Buddhis, ya mungkin dengar kata itu langsung merinding atau haram. Nah, jadi saya sebut aja BABI. Teman-teman pernah nggak berpikir sama seperti ini? Mengapa BABI itu ya kalau beranak itu banyak sekali anaknya? Ya, tergantung dari putingnya. Kalau putingnya ada 12, anaknya ada 12. Kalau putingnya 10, anaknya 10. Itu sudah disediakan, ya. Kalau putingnya ada 10, dia beranak 14, bisa-bisa 4 itu mati, nggak dapat makanan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, teman-teman sudah mulai belajar tentang food, ya, sudah merasakan, ya, daging BABI itu seperti apa, dan mengapa, ya, itu banyak. Jawab secara ilmiah. Ya, ke arah. Karena dari silakan, saya kasih waktu teman-teman ya, searching ya, apa yang terkandung di dalam daging BABI. Oleh karena itu saya hubungkan, mengapa Tuhan itu ya menciptakan BABI yang bisa beranak banyak, ya. Dari segi keharumannya, ya. Kecuali kalau dagingnya udah busuk ya. Jadi kalau dagingnya udah busuk sih, Daging apa ada Bu? Pak daging babi yang dikasih Coca-Cola itu keluar uletnya itu. Dan sudah di display. Supaya yang daging nggak usah daging BABI.
Jadi daging BABI yang didisplay itu akan terdedah oleh mikroorganisme ya dengan cepat akan merusak. Mengapa? Karena environment-nya, lingkungannya itu sangat mendukung. Kotor di pasar, ya kemudian di pasar itu apa ya udaranya seger enggak, ya kelembapan tinggi. Jadi itu mensupport selain dagingnya sendiri itu menyediakan nutrisi oleh mikroorganisme itu santapan empuk. Oleh karena itu, kalau sudah jam 10, dicek aja, itu pasti sudah tumbuh. Nah, sehingga wajar sekali ketika daging-daging ini dikasih bahan yang bisa merangsang ya ulat atau larva itu keluar, ya keluar dia. Jadi, sebentar. Jadi yang video Coca-Cola itu bisa jadi ya itu sebenarnya semacam suatu strategi untuk menakut-nakuti orang ya, untuk menakut-nakuti orang supaya tidak makan daging BABI karena ada paham yang mengatakan itu haram. Jadi cara mereka mengeluarkan itu gampang. Jadi daging itu dibiarkan aja, ya ditempelin oleh lalat ya. Lalat itu akan mengeluarkan telur. Nah, kita hitung aja ya, fase telur menjadi larva itu berapa lama. Mereka lihai ya, itu kan cepat sekali ya. Nah, nanti sudah ada tanda-tanda itu mereka masukkan Coca-Cola, ini kan gunting-gunting loh. Nah, jadi kita kan tidak diberitahu ya berapa lama daging ini ya atau kondisi daging ini seperti apa. Oleh karena itu kita di ilmu pangan itu harus cerdas sekarang. Saya banyak sekali dapat video. Misalnya, kalau kita habis makan udang ya, tidak boleh minum air jeruk. Ya, nanti bisa keracunan dan mati. Ya. Banyak sekali. Nah, lalu juga kalau misalnya kita sudah makan manggis, ya manggis itu kan tahu ya, manis sekali. Kalau kita makan gula, nanti kita bisa mati. Saya bingung, ya waktu saya kecil tuh orang tua saya bilang seperti itu, takut sekali. Jadi kalau sudah makan buah manggis, gak berani makan permen apa-apa. Tapi setelah saya belajar di ilmu pangan, bukannya dibodohin ya, orang zaman dulu itu nggak bisa menerjemahkan. Jadi maksud mereka itu kalau kita sudah makan manggis yang rasanya manis, kita makan manis, mati. Yang mati itu ada mati rasanya. Hah? Benar nggak? Kita sudah makan sesuatu yang manis. Ya, manggis itu kan manis sekali. Jadi di mulut kita ini kan lingkungan mulut, dalam mulut kita udah manis. Kemudian kita makan ya sesuatu yang manis, maka kita akan diingetin, kamu mati nanti. Yang dimaksud mati itu adalah mati rasanya. Jadi makanan yang setelah kita konsumsi setelah makan manggis, itu manisnya akan berkurang. Ngerti ya? Nah, jadi saya setuju teman-teman ya melihat video-video semacam itu, tapi kita harus berpikir, apa ya sih? Kita kan tahu lalat itu bertelur. Sudah bertelur dia harus tumbuh ya. Ini larva ini berapa lama? Kok tiba-tiba daging dikasih Coca-Cola keluar dagingnya? Ya tidak mungkin. Pasti itu sudah ada dulu. Sehingga dikasihkan gunting-gunting. Beda kalau kita kasih air. Air itu kan netral. Tapi Coca-Cola itu kan ada gas, ya ada senyawa-senyawa kimia yang lain. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang jawab. Yang daging BABI itu ada senyawa apa dan apa? Ya BABI itu kalau mana banyak. Kalau tadi kalau aku cari itu kandungannya banyak proteinnya gitu Bu. Banyak dari daging itu ada banyak protein. Terus juga banyak kaliumnya, tapi paling banyak kalium di sini. Terus anak babi kenapa beranaknya banyak tuh karena kalau dari pendapat saya tuh kayak babi tuh dibutuhin gitu loh Bu. Soalnya kan kalau aku lihat gitu di daerah Bali, di Bali itu kan kayak bebas banget tuh Bu. Justru kayak sapi nggak boleh tuh Bu. Mayoritas kan Hindu jadi nggak boleh makan sapi. Jadi mereka tuh jadi makannya kalau nggak babi ya yang lain selain sapi. Jadi ya peternak-peternak babi juga
ya harus nargetin berapa itu yang biar beranak pinak dia besar terus dagingnya banyak terus dijual gitu. Jadi Terima kasih untuk jawabannya ya. Jadi kita baru melihat dari unsur gizinya ya. Ternyata daging BAB itu gizinya bagus ya. Jadi kalau orang mengatakan ini berbahaya ya, sebenarnya itu kan yang lebih berbahaya itu kan yang daging merah ya, yang daging sapi apa gitu itu lebih berbahaya daripada daging BABI ya. Nah, selain itu juga ya aroma ya, aromanya itu wangi. Coba bandingin kalau sapi. Contoh saja ente ya. Saya mau tahu Jose. Kalau orang masak babi kecap, ya, ABI kecap ya, sama sapi kecap, yang sedap itu yang mana? Lebih ke babi sih Bu. Biasanya kalau misalkan kan biasanya kalau aku juga bikin babi kecap atau kayak babi merah gitu-gitu, emang nggak tahu kenapa lebih ada wangi sih Bu, wangi kecapnya gitu. Jadi anak-anak NTK harus tahu ya daging ini cocok untuk dimasak apa ya. Nggak bisa sembarangan. Maka itu kalau sapi ya daging sapi dimasak kecap itu beda kalau BABI dimasak kecap. BABI dimasak kecap itu loh. Tanya sama Krisma sampai Krisma nggak kebagian. Berapa minggu yang lalu Krisma itu dibawakan BABI kecap 2 kilo. 2 kilo ya, satu kantong plastik besar, suruh bagi teman-teman. Teman-temannya rebut-rebutan kayak nggak pernah makan. Akhirnya Krisna bilang, sudah makan kamu, katanya kan Krisna yang nggak makan. Ya, karena memang beda sekali. Ya, oleh karena itu mie. Ya kembali, contoh yang berikutnya adalah mie. Kalau teman-teman merasakan mie, ya orang yang jual mie itu rasanya enak sekali dan harum. Sudah nggak usah tanya kamu pakai minyak apa. Ya. Sudah ya. Nah, oleh karena itu ya, saya sangat suka belajar biologi kaitan dengan ekosistem itu karena ada hubungannya dengan alam. Ya. Kenapa? Karena dari aromanya wangi, kemudian dari nilai gizinya itu bagus ya. Kemudian dari untuk kosmetik ini banyak ya digunakan. Ya. Nah, oleh karena itu mengapa dia anaknya banyak ya? Beda kalau misalnya seperti saya ambil contoh gajah, gorila misalnya. Coba bayangin kalau mereka ya prosesnya cepat, wah ya seperti itu. Oke, itu contoh ya. Nah kembali ke sini ya. Nah dari sini saya berharap ya teman-teman bisa paham perbedaan antara food chain sama web. Jadi bedanya adalah untuk food chain itu hanya satu, sedangkan web itu dia bercabang-cabang dan sangat kompleks, ya, seperti itu. Nah, tapi dikatakan meskipun dia bercabang-cabang, untuk web ini dia lebih stabil ketersediaan untuk bahan pangannya itu lebih stabil. Karena kalau nggak bisa, misalnya si ular kalau nggak ada kata, misalnya kita lihat food chain, nggak ada kata, dia mau makan apa? Ya toh? Nah, tapi kalau di sini kan kita bisa lihat ya bahwa kata itu kan bisa dimakan oleh ular, bisa juga dimakan oleh yang lain. Lalu ular itu juga selain makan kata, dia juga bisa makan cetit dan sebagainya. Ya. Nah, oke, baik ya. Berikutnya. Nah, ini dari food chain ya, rantai yang tunggal ya, maka kita bisa melihat urutannya. Decomposer atau detrivore ini makhluk kehidupan kita di bumi ini. Karena kalau tidak ada detrivore atau decomposer, maka semua itu tidak dihancurkan. Kita ini sudah hidup bertumpuk-tumpuk ya dengan sampah. Ya. Nah, oleh karena ada detrivore atau decomposer ini membantu menghancurkan ya sampah-sampah itu menjadi senyawa
yang bisa dimanfaatkan oleh yang namanya herbivore. Ya. Jadi herbivore menyediakan untuk secondary consumers. Ya, secondary consumers itu ya kelompoknya. Ya, itu sudah masuk carnivore semua. Ya, carnivore. Ya, jadi ada yang secondary, kemudian tertiary. Ya, jadi ada level yang paling tinggi. Nah, yang tertinggi itu yang kita tahu yaitu pemangsa-pemangsa. Ya. Nah, jadi itu ada pengalaman lucu ya waktu itu FTP ada Family Day, mereka berkunjung ke Taman Safari di Cisarua Bogor. Nah, waktu itu ada salah satu rumah tangga Mas Jatiman di Taman Safari hilang waktu itu. Sampai dibuat pengumuman ya. Akhirnya waktu itu ada Romo. Ya, Romo yang ketua yayasan sekarang. Romo tuh santai aja ngomong. Alah katanya, nggak usah takut katanya. Mas Yatiman itu aja kalau dikasih ke harimau aja dilepeh sama harimau. Karena kurusnya ya. Jadi seperti itu. Nah, padahal kalau kita di alam nggak ada kayak gitu ya. Pokoknya kalau dia udah lapar apapun disabet gitu ya. Jadi kita lihat ya kelompok yang tertinggi ini ya ini ada apa? Ada makhluk-makhluk yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Memang itu adalah makhluk pemburu ya. Nah, yang paling apa yang sebenarnya yang paling tinggi dari semua ini adalah makan bangkai. Ya. Nah, itu juga yang membantu kita membersihkan bangkai-bangkai yang ada ya. Oke, ini paham ya. Jadi kepentingan dari diagram ini adalah menunjukkan bahwa yang paling bawah jadi komposter, detritivore itu berperan penting. Tanpa itu ini tidak akan jalan. Ya. Nah, lalu yang di atas ini memang sudah diciptakan sebagai pemangsa. Ya. Lalu pertanyaan saya, posisi manusia itu di mana? Manusia itu di mana? Nah, di mana manusia itu berada? Di level mana? Nah, ayo. Maka saya bilang sebenarnya pemangsa utama di bumi ini bukannya hewan, tapi adalah manusia. Mengapa? Manusia ada kan yang tergolong pada herbivore, makan daun-daunan, ya, vegan, ya. Lalu ada juga yang pemakan segalanya, ya. Seperti di Sulawesi itu kan ada pasar yang menjual segala makhluk, ya, makhluk hidup. Kamu mau makan hewan apa aja ada di situ. Terus saya lihat manusia itu yang ganas ya, memakan segalanya. Manusia aja dimakan. Pernah baca artikel itu? Ya, di Afrika, ya. Ada restoran yang menjual seperti itu. Ya. Lalu nggak tahu mungkin kalian waktu itu masih kecil-kecil ya, ada yang orang yang hobinya itu makan manusia. Jadi dia bongkar ya, kemudian itu dimakan. Itu top banget waktu itu siapa namanya saya lupa ya. Saya ingat wajahnya tapi lupa namanya. Ya. Jadi itu ya posisi manusia. Nah, maka kalau teman-teman saya tarik kemarin di diskusi itu ya, sebenarnya manusia itu yang berperan sebagai perusak alam. Manusia itu yang menyebabkan alam menjadi berteriak sekarang. Ya. Coba misalnya masker. Ya. Padahal saya sampai jengkel sekali ya. Lihat di jalan itu masker ini bertebaran gitu ya. Harusnya kan ada cara untuk membuang. Maka sekarang kan ada kelompok-kelompok yang aware dengan keadaan semacam ini. Mereka menampung semua masker-masker itu supaya jangan tambah limbah. Karena beberapa waktu yang lalu akibat pandemi, alam jadi bersih, ya orang keluar berkurang, tetapi tanpa masker bertumpuk. Jadi di laut itu kan, wah banyak sekali ya masker-masker.
gitu. Jadi ya itu yang harus kita alami. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sekarang kita masuk ke intinya. Ya, jadi ekosistem ini kita akan melihat ada 4 hal, yaitu the ecosystem approach to ecology, ya, kemudian primary and secondary production in ecosystem, lalu cycling. Jadi yang ketiga ini siklus. Siklus itu ada banyak, siklus air, siklus N, siklus P, ya, karbon, ya. Nah itu saya ambil secara ringkas saja. Kemudian ini yang penutup dari pertemuan kita adalah human impact and ecosystem and the biosphere. Jadi ini penutup pertemuan kita, ya. Nah, sehingga nanti saya harap sebelum penutup berakhir, saya masih bisa menjelaskan pada teman-teman tentang kisi-kisi ya UAS, ya. Baik, yang pertama kita akan masuk ekosistem, ya. The ecosystem approach to ecology. Jadi kalau kita bicara tentang topik yang pertama, ya topik pertama ini berkaitan dengan bagaimana ya ketersediaan energi yang diperlukan oleh seluruh makhluk hidup. Nah, oleh karena itu dari sini kita akan melihat flow-nya aliran. Nah, kalau tadi saya katakan berdasarkan pada web ya dan food chain, maka kita bisa melihat bahwa yang paling bawah itu adalah detrivore atau decomposer, membantu segala-galanya, ya. Nah, tetapi kalau kita ya melihat ketersediaan energi, maka kita bersyukur, ya. Kita harus bersyukur bahwa negara kita ini diberi curah-curah berlebih-lebihan sinar matahari. Itulah sumber energi ya yang tidak ada tandingnya. Nah, maka kita masuk ke pemahaman berikutnya, ya. Nah, sebelum kita masuk ke yang slide nomor 8, ya. Ini sedikit pengenalan tentang ekosistem, ya. Jadi yang namanya ekosistem seperti yang 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Ekosistem itu semua. Jadi ada unsur biotik, ada unsur abiotik. Nah, di sini siapa yang masuk ke dalam satu ekosistem ini? Semua. Jadi ada organisme secara individu, populasi, kemudian ada komunitas, ya, lalu ekosistem, dan masuk semua ini kita sebut sebagai biosfer. Nah, kemudian untuk spesies ini juga waktu 2 minggu lalu itu sudah ada flow-nya, ya. Bagaimana suatu spesies ini bisa berlebihan dalam satu wilayah dan bisa ya mengalami penyusutan. Ada banyak faktor, ya. Tapi kalau misalnya itu bukan disebabkan karena predator, karena penyakit atau persaingan, maka kita bisa mungkin disebabkan karena faktor abiotiknya. Faktor abiotiknya apa? Kita lihat pengaruh kimianya atau fisik. Nah, seperti itu ya. Nih. Jadi kembali lagi ya, kalau kita melihat ya bagaimana mikroorganisme itu bisa berkembang biak. Ya. Saya ingin tahu ya, sebutkan ya, atau berikan penjelasan organisme yang berkembang biaknya secara aseksual. Aseksual. Coba.
organisme yang berkembang biak secara seksual itu ada bakteri, juga di sini ada cacing pipih juga. Seksual itu yang tidak Kalau aseksual itu biasanya kan, halo, kok kamu kayak kaget banget suaranya, ya. Nah, kalau yang aseksual, dia ketawa terus. Siapa namanya? Siapa? Ferdi. Nah, kalau tambah Ferdinand, kamu bisa mewakili rektor, ya. Ferdinand, ya. Nanti dia rapat di sebelah, makanya geser ke sini. Nah, kali contohnya yang ada di ruangan ini, ya, dia menggunakan namanya spora, ya. Oh, dia bagian dari tubuhnya, misalnya dari tanaman, ya, sudah keluar seperti itu, ya. Nah, kali ini kita lebih arah karena bidang kita, ya, kita ke jamur atau mold atau kapang, kemudian kamir, tidak, ya. Lalu dia akan sama kayak biji itu loh. On itu ada perkecambahan. Jadi nanti biji itu kan ya, jadi kan masuk ke dalam apa biji itu, lalu nanti lembaganya kan itu akan apa keluar meletek gitu kan. Nah, sama kayak spora. Spora juga kayak gitu. Nempel, lalu nanti dia akan berkecambah. Setelah dia berkecambah, dia akan tumbuh menjadi tubuh yang sempurna. Nanti setelah itu ada batang buah, ya. Ini kumpulan dari spora. Nanti kalau ini sudah matang, itu biasanya kalau teman-teman lihat, nah ini sekaligus saya masuk sedikit. Kalau teman-teman lihat, ya, ada di SMP pun ada praktikum busukkan. Lalu akan, ya, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya orange, ya, ada yang warnanya abu-abu dan lain sebagainya. Mata kita warna-warna ini itu adalah sporanya, ya. Jadi itu adalah sudah uzur, sudah tua. Ya. Jadi orang itu kalau semakin tua semakin hitam. Nah, sekarang hitam, nah nanti akan jadi arang ya, ya Luis ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi cirinya kalau warna itu semakin terang, semakin gelap, maka dia semakin matang. Nah, itu udah bahaya. Karena kalau warnanya sudah seperti itu, tinggal dia, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, mengapa di negara tumbuhnya ya ampun cepatnya, ya, di pepaya. Coba saya cuci bersih. Nah, berapa hari dari hari Selasa, Rabu, Kamis kemarin, itu setengah mati saya ya, menyelesaikan laporan. Lalu pepaya yang satu ini saya belum sempat makan. Tapi setiap kali saya pulang, saya lihat, oh aman. Saya beli itu kan matang. Ya, oh kuning gitu kan. Begitu saya ke dapur, saya ikut pepayanya itu udah ditumbuhin macam-macam. Ada yang warna putih, ya, ada yang warna itu mulai hitam-hitam. Wah, saya langsung berpikir ini kalau enggak saya bersihkan, enggak saya proses ini, saya pulang sudah habis ini. Ya.
Seperti itu. Jadi begitu sudah tumbuh, jadi pertama kita nggak bisa lihat. Nggak bisa. Jadi kalau spora itu dia akan take time. Ya 2 sampai 5 hari. Sehingga nanti kalau teman-teman praktikum itu asik ya. Dan busuk kita diamin nanti tumbuh. Bakteri itu cepat sekali. Ya, bakteri itu tumbuh di ingus ya. Berlendang kalau makanan ya misalnya kita nggak tahu ini kapangnya udah ada belum tahu ya karena dia nggak akan bisa cepat tumbuh. Jadi 2 hari itu baru kelihatan kok kayaknya ada selaput-selaput ya kayak rambut-rambut gitu. Begitu 3-4 ya, wah sudah ya, keluar hifo miselium. Nah, jadi ngerinya itu kalau kapang. Kalau kita cepat, oh udah langsung kita buang seperti itu. Ya, dan buangnya jangan kantong plastik, ya baru kita buang. Kalau enggak kan kita membantu kemana-mana. Itu ceritanya tentang seksual aseksual. Lalu berikutnya, ya. Nah berikutnya inilah ya nyawa dari poin yang pertama, ya bahwa segala kehidupan di bumi ini sumbernya itu ada pada matahari. Masih ingat ya fotosintesa? Ya. Fotosintesa itu tidak akan terjadi ya kalau tidak ada matahari. Oleh karena itu kita tuh bersyukur, berterima kasih sekali ya dengan Tuhan kita akhir sampai mati pun di Indonesia. Karena negara Indonesia ini luar biasa ya. Meskipun kita tuh sebenarnya kalau lihat peta kita tuh dikelilingi oleh berapi. Oleh karena itu dikatakan cincin mati. Ya, Indonesia tuh paling rawan gempa, meletus di gunung meletus, ya, tsunami itu paling rawan. Tetapi kita tuh kaya raya. Ya, karena ini tadi ya matahari, tanahnya subur ya. Nah, sekarang yang ingin saya minta dari teman-teman adalah coba untuk memahami sustaining life on earth. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sustaining ya life on earth? Nah, saya ke toilet. Itu ada itu. Boleh di sini. Ayo, ayo. Fal. Oh, mau ke toilet juga ada, saya kira. Ini jam 11. Oke. Ini saya tadi lihat beli mie ya. Nasi apa mie itu? Oh, udah. Saya pikir kalau itu kan nanti blenyek gitu ya. Kalau mau makan dulu aja. Ya. Sudah lapar? Belum. Ya. Oke. Siapa yang ini belum tadi.
Terus gitu. Siklus gitu kan. Siklus. Terus, terus agar kehidupan yang berlangsung. Terus siklus supaya ada keberlangsungan. Apa yang suaranya bantar? Di bumi itu ada matahari. Nah, matahari itu berperan penting dalam semua siklus kehidupan di bumi. Misalnya kayak siklus karbon, siklus fosfor, siklus nitrogen, siklus siklus air sama siklus oksigen itu, Bu. Nah, dari siklus-siklus itu panasnya diserap ke permukaan tanah gitu sih, Bu. Jadi ya sumber makanan dari proses dalam tanah gitu mungkin, Bu. Itu Bu ada saya. Jadi sustaining life on earth itu artinya kan keberlanjutan kehidupan di bumi itu sumbernya itu ada di matahari. Ya. Jadi matahari ini yang memberikan energi dan energi itu digunakan masuk ke dalam siklus-siklus yang ada, ya. Lalu ini juga akan memberikan panas. Itu makhluk yang ada di bawah tanah itu bisa ya melanjutkan kehidupannya. Ya karena ada panas yang dilepas ke dalam tanah. Nah, selain itu juga disebabkan karena adanya ya gravitasi. Jadi tanpa ada gravitasi kita ini cuma melayang-layang ya. Ini tanah itu nggak dapat makan. Ya. Nah, jadi 3 hal ini ya, saya ngomong 3 tangan keluar 2 ini nggak sinkron. Nah, 3 ini yang penting ya. Jadi kalau kita bicara tentang keberlanjutan hidup di bumi, yang pertama kita harus tahu ya bahwa itu ada sumber ya yang memberikan energi, aliran yang terus-menerus dari matahari. Kemudian yang kedua itu ada ya siklus yang menyediakan ketersediaan senyawa-senyawa ya bagi kita dan juga makhluk yang ada di dalam tanah. Dan yang berikutnya adalah karena ada gravitasi. Ya, ini konsepnya. Nah, yang berikutnya buktinya saya ke sana. Jadi saya gini terus. Suaranya stabil gitu. Oh, oh gitu. Nah, jadi kayak gini dengeran ya. Oke, baik ya. Ini dekat sekali, tapi udah pakai masker kok. Ya, oke, terima kasih Jose untuk infonya ya. Sorry ya teman-teman ya. Ya kita mengalami saja lah ya. Suka dukanya suasana seperti ini. Ini adalah pengalaman hidup ya. Dan tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terbayangkan bahwa kita hampir 2 tahun hidup dalam keadaan semacam ini ya. Dan ini melelahkan. Ya, melelahkan. Karena apa? Karena kalau bagi teman-teman ya, ketika kuliah online, teman-teman off kamera. Bisa gelontoran ya, bisa sambil tidur ya. Nggak dengerin nggak apa-apa, yang penting protes. Saya minta
ya rekaman. Nah, ini saya lupa rekam. Gak apa-apalah, topiknya mudah. Sorry ya teman-teman, materi yang ini nggak saya rekam ya. Oke. Jadi kalau kami dosen, kami harus fokus ya. Jadi kadang-kadang sini tuh tempel koyong. Seperti mau dikirim kemana ya, perangkonya banyak ya. Oke, kita lanjut ke sini. Tadi ya kita sudah memahami bahwa keberlanjutan hidup di bumi ini karena ada sumber matahari. Dan kita lihat tadi prosesnya, ya, ada one flow, kemudian masuk ke siklus, lalu siklus itu nanti menyediakan senyawa-senyawa ya bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam tanah? Ada gravitasi. Ya. Nah, sekarang kita melihat ya sumber energi yang paling berkualitas itu ternyata ada pada sun, matahari. Oleh karena itu orang mengatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang paling ya makmur. Karena apa? Karena kita sinar matahari itu luar biasa. Coba kalau negara yang tidak pernah mendapatkan sinar matahari. Ya. Atau bahkan ada negara yang terang terus sampai 24 jam itu kan ada ya. Bayangin ya, tapi kita tidak, kita ada pola ya. Matahari nyontrong, kemudian nanti kita istirahat. Jadi bersyukur sekali ya kita tinggal di apa? Di Indonesia ya. Karena ini tadi. Nah, saya kira kalau cerita ini teman-teman sudah sangat bisa memahami ya. The source of high quality energy. Ada 4 poin. Bisakah teman-teman ya, saya pakai di kelas ini aja ya. Susah nyambung yang di rumah ya. Teman-teman membuat suatu resume ya. Dari 4 poin ini menjadi satu cerita. The source of high quality energy. Saya sudah katakan, the source of yang punya kualitas baik itu adalah matahari. Lalu di sini kan ada 4 poin. 4 poin ini ya sudah kita bahas semua. Siapa yang belum kebagian ini? Pal ya. Ini jadi kalau dari yang digambar itu kan ada dari cahaya matahari sebagai sumber energinya. Nah, terus bumi kita itu kan ada lapisan-lapisan lagi kan. Nah, cahaya mataharinya tuh ada yang diserap sama ozon, ada yang diserap sama bumi dan dipantulkan lagi ke atmosfer itu kan. Nah, itu habis itu yang diserap ke bumi itu ada yang nggak bisa keluar. Nah, itu disebut sebagai greenhouse effect atau efek rumah kaca. Terus ada yang keluar dari bumi juga. Gitu. Udah. Terima kasih. Jose kali kamu. Kan gitu ya Bu. Kalau yang saya tangkap dari PPT di sini itu matahari sebagai sumber energi yang memiliki kepakai buat di mana-mana gitu. Soalnya matahari itu buat menghangatkan cahaya sebuah planet, terutama bumi gitu kan. Jadi dari tumbuhan itu jadi kayak terbantu. Terus dari atau belum ya? Pokoknya yang tadi juga memerlukan
matahari. Terus matahari juga membantu mendistribusikan panas gitu Bu. Kasih, Yuti. Jadi kalau kita bicara tentang sumber ya energi yang berkualitas, tidak ada yang lain kecuali matahari. Nah, mengapa matahari itu menjadi penting? Karena kita melihat di sini ya bahwa sinar matahari menjadi sumber energi di planet kita, ya, memberikan terang, ya, memberikan panas, ya. Nah, kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa energi matahari ini juga mensupport proses fotosintesa. Selain itu, kita kembali ya ke slide sebelumnya bahwa energi matahari ya itu dikalimatkan saja ya. Ini biasanya saya pakai untuk iste, tapi saya bisa jadikan pilihan berganda. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa energi matahari tadi kan digunakan juga ya untuk masuk ke dalam siklus yang terjadi di alam. Baik itu siklus air, ya, karbon, nitrogen, fosfor, dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah bahwa energi ini berperan di dalam mengatur ya iklim, perubahan cuaca yang ada di bumi dikarenakan apa? Ada permainan antara panas dan air yang tersedia. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada selesai kuliah saya. Baik, ini secara cepat saja ya karena ini dikerucutkan kembali ya dari penjelasan tadi, maka kita bisa melihat flow-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada dua garis ya. Dua garis yang merah sama yang biru. Nah, yang biru dikatakan ini adalah garis material cycling. Sedangkan yang merah itu adalah garis yang menunjukkan flow dari energinya. Sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwa sumber semua ini adalah matahari. Jadi diagram ini disebut sebagai diagram yang menjelaskan tentang dinamika ekosistem. Ya. Nih, jadi dari matahari ya digunakan oleh primary secondary. Primary secondary ya ini primary ya. Ini tidak lagi diceritakan ada directive force segala macam karena ini kan matahari langsung dimanfaatkan oleh tanaman untuk fotosintesa. Nah, lalu dari sini itu masuk ke primary consumers. Jadi beda istilah antara primary producers sama primary consumers. Jadi yang menjadi ya sumber makanan kita itu adalah ya dia yang menyediakan. Lalu kita nih yang makan. Ya. Nah, kemudian primary consumers, secondary consumers, lalu masuk ke detritus. Ya, jadi detritus ini yang berperan menghancurkan. Ya. Nah, setelah itu detritus ini berhubungan dengan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu kalau bekerja, dia ini kan makhluk hidup. Dia juga akan melepaskan uap. Ya, melepaskan uap. Nah, jadi ini terus berputar. Ya, karena itu dikatakan dia sebagai satu flow. Nih. Jadi berdasarkan pada sistem ini, maka seperti tadi dikatakan bahwa energi yang masuk sama energi yang keluar itu balance. Jadi sama seperti ini ya. Jadi semua yang kita lakukan ya ini akan berputar dan kembali lagi seperti itu. Nah, oleh karena itu ada contoh yang sangat bagus sekali dan saya sebenarnya sudah sampaikan ke pimpinan fakultas bahwa saya itu berkeinginan ya bahwa mahasiswa kita ini harus dibawa ke Evocamp di Cipanas. Ya. Nah, tapi belum sampai di sana, itu kita harus tinggal ke beberapa tempat. Itu ada satu tempat yang membuat Tauco. Tahu ya Tauco ya? Tauco. Itu sudah turun-temurun dari generasi ke generasi dan mereka tidak buka cabang. Ya, tidak buka cabang dan itu tidak pakai pengawet. Ya. Nah, itu cara mereka buat ya,
itu kita bisa pelajari. Jadi kita boleh masuk ke sana. Maka saya pengen sekali ketika kita melalui areal ini, teman-teman ini harus dibawa untuk melihat. Ya. Nah, kemudian kita lakukan ya pengendapan di EcoCamp. Nah, di EcoCamp itu teman-teman diajak untuk menyatu dengan alam. Jadi benar-benar diajak. Ya. Sampai di situ pun kita nggak boleh pakai sepatu, dan nggak boleh pakai sendal. Cekeran. Sampai saya minta izin, saya bilang saya nggak kuat kalau cekeran, saya bisa masuk angin, saya bilang nggak kuat saya. Adem tempatnya, ya. Lalu apa yang mau saya tunjukkan di sana adalah bagaimana EcoCamp ini melakukan satu siklus. Air yang kita pakai, entah itu entah untuk cuci piring, entah untuk segala macam, itu akan mengalir di satu penampung. Di penampungan itu diproses sehingga air ini nanti kembali yang kita minum, yang kita gunakan untuk mandi. Ya, seperti itu. Nah, lalu juga nanti teman-teman itu akan dibawa ke hutan. Di hutan itu teman-teman disuruh meluk pohon. Aneh tuh, kok yang pohon kan guling. Nah, di situ ya. Jadi saya juga, aduh ini luar biasa sekali ya teman-teman di sini ya. Maka saya bilang, saya mau bawa teman-teman TP ya, anak-anak muda ini ke sana supaya penyadaran terhadap ya keselamatan alam itu dimulai dari muda. Ya. Karena saya melihat ada ajaran yang sangat baik di situ. Misalnya makan. Kamu makan sesuai dengan kapasitasmu dan kamu tidak boleh membuang. Satu biji ya, satu butir nasi pun tidak boleh dibuang. Dan semua yang dimakan itu, semangat sekali ya. Dan semua yang dimakan itu harus habis dan sumbernya adalah alami. Jadi dia tidak sama sekali ya memberikan kita makan daging. Karena mereka punya konsep daging ini salah satu ya sumber perusak alam. Nah, sekarang masuk ke daging sumber perusak alam. Saya mau tanya ya, mengapa? Kalau pernah dengar ya kuliah saya mungkin masih ingat. Mengapa daging itu sebagai salah satu. Daging kan pasti dari hewan ternak. Ya, itu menjadi salah satu sumber perusak alam. Nah, sekarang giliran Luis. Mungkin footprintnya, Bu. Kayak butternya, terus butter footprint, karbon. Kan besar gitu, Bu, kalau dagingan. Baik, terima kasih Luis ya. Jadi saya kira hal-hal semacam itu teman-teman sudah familiar ya, sudah tahu ya. Nah, oleh karena itu saya bukannya mengajak teman-teman gak boleh makan daging ya, boleh, kalian masih masa pertumbuhan ya, jalan hidupnya masih panjang. Tetapi coba kurangin ya, dikurangin. Kan masih ada sumber-sumber yang lain ya. Oke, berikutnya kita masuk ke poin kedua. Primary and secondary production in ecosystem. Nah, untuk primary ini yang penting itu adalah ya poin yang ini. Ya. Jadi poin ini ya NPP atau net primary production inilah yang digunakan oleh makhluk hidup ya. Lalu net primary production ini dari mana? Dari gross. Ya, dari keseluruhan gross primary production. Jadi itu adalah total energi ya yang asimilasi yang digunakan di dalam satu ekosistem ya. Dan ini R ini adalah respirasi. Nah, sehingga yang dimaksud dengan primary production itu adalah ya energi yang total itu dikurangin dengan energi yang digunakan untuk respirasi. Nah, maka yang digunakan itu adalah net. Ya, net primary production. Jadi ini untuk penjelasan yang poin kedua, maka dikatakan net primary production itu merupakan energi akumulasi dari biomasa autotrop, ya autotrop yang berperan. Kemudian itu akan sama dengan gas, ya ini dengan gross primary production
dan dikurangi dengan yang sudah ya dipakai untuk respirasi ya. Jadi itu yang dimaksud dengan primary. Nah, yang berikutnya adalah ini ya. Ini masih kaitan dengan yang tadi. Jadi kalau kita bicara tentang apa? Tentang primary ya, maka itu kan ada kehidupan. Nah, kehidupan itu ada yang 2 minggu yang lalu kan kita masuk di aquatic ya, marine, kemudian freshwater ya. Nah, lalu di sini untuk penjelasan ini ya, ini akan berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang membatasi ya, yang membatasi primary production di alam. Jadi kalau kita 2 minggu yang lalu kita sudah tahu ya bahwa ada pengelompokan ya, ada kehidupan di darat ya, kemudian di air, lalu biomasanya dan lain sebagainya. Nah, maka sekarang kita masuk ya. Sebenarnya apa sih yang membatasi primary production di dalam satu ekosistem? Jadi kalau kita melihat ada marine ya, air laut ya, dunia laut, kemudian freshwater, sama satu terrestrial itu adalah daratan, maka kita bisa melihat bahwa yang menjadi pembatas ya di laut itu adalah cahaya dan nutrien ya. Jadi kalau masih bisa ditembus di sinar matahari, maka di situ ya plankton segala macam masih bisa berkembang dan itu menjadi sumber makanan ikan. Tapi kalau ini sudah ke dalam, ini sudah berat ya, sudah susah sekali. Ya, oleh karena itu sebenarnya kalau penelitian yang berkaitan dengan marine, kelautan, itu masih peluangnya besar sekali. Ya, cuman untuk sampai ke sana ya, itu cost-nya besar ya. Karena masuk sampai kedalaman berapa puluh meter itu harus sudah apa, dengan oksigen, dengan alat dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya pakar-pakar saintis itu tahu ya bahwa kekayaan alam di dalam laut itu masih banyak sekali. Masih banyak sekali ya. Tetapi untuk sampai ke sana itu adalah negara-negara maju yang bisa ya. Nah, sekarang untuk freshwater. Freshwater ternyata pollution itu masuk ya. Jadi orang tidak bertanggung jawab itu membuang polusi ya, pabrik ya, bahan kimia dan lain sebagainya ke freshwater. Nah, sehingga ini pernah terjadi kasus ya bahwa di salah satu sumber ya yang menjadi air ya dari masyarakat itu tercemar. Ya, jadi penduduk yang mengkonsumsi di situ bisa ya mengalami ya, lama-lama mereka akan mengalami penyakit ya, kanker. Kemudian kulit mereka kalau dipakai untuk mandi ya, itu akan jadi apa, kayak rusak ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terestrial daratan itu ternyata penghambatnya lebih banyak lagi ya. Ada temperatur, ada kelembapan, light, water, and nutrient ya. Nah, mengapa saya ambil contoh ini? Ya, ini adalah contoh ya makhluk yang sangat ramah ya di laut, tetapi ini sudah mulai punah. Ini sebenarnya lumba-lumba yang bisa hidup ya di antara dua kondisi. Jadi dia seperti di muara, ya. Jadi bisa di air pertemuan antara freshwater sama marine. Ini. Jadi sekarang itu sudah mulai banyak ya hewan-hewan yang tergusur, yang mulai punah, ya. Dan sekarang ini muncul temuan-temuan baru, ya. Justru hewannya itu semakin kecil, ya. Jadi ditemukan kata yang kecil sekali, ya. Itu banyak temuan-temuan baru yang rada-rada aneh. Menurut saya sih, ya semua itu kan disesuaikan ya dengan keadaan. Dan kita tahu ya ini ada evolusi. Ya, jadi mungkin sekarang muncul yang tanpa kita sadari bahwa ini sudah berproses dari 100 tahun yang lalu, misalnya seperti itu, ya. Tuh. Nah, ini adalah perbedaan antara major ecosystem component ya sama yang membatasi, ya.
Jadi kalau kita bicara tentang ekosistem, itu ada biotik, ada abiotik. Nah, biotik itu apa saja? Ya, biotik itu adalah makhluk hidupnya. Sedangkan abiotik ini adalah alamnya, ya air dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pembatas seperti tadi sudah disebutkan, ya kalau kita lihat pembatas, kita bisa lihat pembatas di laut, pembatas di darat, pembatas di air yang segar, freshwater, ya. Nih. Lalu yang berikutnya untuk secondary, ya. Untuk secondary production. Jadi secondary production ini berhubungan dengan ketersediaan bahan makanan ya yang disiapkan oleh primary, ya ini. Jadi untuk secondary production ini bisa dilihat bahwa efisiensi energi yang ditransfer dari traffic level ini biasanya kurang dari 20%, ya kurang dari 20%. Jadi ini biasanya berkaitan dengan penggunaan energi oleh makhluk hidup yang pada posisi tropik level, ya. Jadi mereka menggunakan energi sekitar 5-20%. Nah, kemudian yang berikutnya adalah herbivore, ya. Herbivore ini dia dikatakan herbivores consume a small percentage of vegetation. Nah, ini merupakan hipotesa yang dimunculkan oleh Greenwald, ya. Dan mereka mengatakan bahwa ini terjadi ya karena adanya predator. Jadi herbivore itu semakin sedikit ya mengkonsumsi disebabkan karena apa? Jumlah mereka menurun sebab ada predator. Lalu ada penyakit, ya, lalu ada kompetisi. Ketersediaan bahan makanan yang semakin sedikit, ya. Ini yang menyebabkan penggunaannya itu semakin menurun, ya beberapa hal. Nah, lalu dari sini kita melihat ya yang berikutnya. Saya tidak masukkan hipotesa Greenwald, saya tidak masukkan ya. Nah, setelah kita masuk ke secondary tadi ya bahwa untuk secondary tadi ya itu ada 2 poin yang kita lihat ya. Pemanfaatan energi oleh tropik level itu sekitar 5-20%. Kemudian yang kedua adalah herbivore yang menggunakan energi dalam jumlah yang kecil. Disebabkan karena apa? Karena jumlahnya yang semakin menurun, ya bisa karena kompetisi, ya adanya predator, ada penyakit dan lain sebagainya. Nah sekarang kita masuk kepada siklus. Siklus yang saya berikan itu hanya ada 3. Ya. Siklus yang saya berikan kepada teman-teman adalah karbon. Ya, siklus karbon, kemudian siklus nitrogen, dan siklus fosfor. Untuk siklus karbon, ya, siklus karbon ini kalau kita lihat ya, kalau namanya itu siklus, berarti itu kan terjadi perputaran yang terus menerus. Ya. Nah, maka kita bisa lihat di sini. Sebenarnya berdasarkan pada diagram ini, ya, matahari tetap ya, matahari sebagai utama, lalu matahari memberikan cahaya, ya, energi kepada tanaman, terjadi proses fotosintesa. Nah, proses fotosintesa ini dia akan memberikan ya sumber-sumber ya ke dalam tanah. Ya, selain ini apa ada makanan dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini tanaman itu akan dimanfaatkan oleh animal, ya. Lalu hewan ini akan mengeluarkan kotoran. Kotoran itu masuk ke dalam siklus di dalam tanah menjadi salah satu sumber ya karbon. Nah, kemudian sumber karbon yang lainnya itu memang sudah ada di dalam tanah. Ya, jadi ada mineral karbon. Lalu dari proses ini hewan itu melakukan respirasi ya. Dan ini menyumbangkan karbon di alam. Ya, begitu juga tanaman pada malam hari dia melakukan respirasi dengan melepas karbon. Oleh karena itu mengapa pada malam hari ya ketika matahari tidak ada manusia itu dilarang ya leye-leye di bawah pohon yang besar. Ya.
Kalau lele di bawah pohon jagung sih silakan. Ya. Kalau misalnya di pohon yang besar, pohon beringin, itu kita akan mendapatkan masalah. Karena apa? Tanaman ini melepaskan karbon, CO2, CO2. Oleh karena itu, manusia itu atau makhluk hidup yang lain itu bisa mati lemas, ya. Kalau kebablasan, ya. Tapi kalau misalnya cuma sebentar sambil nunggu ceweknya atau apa, jangan bilang nggak mau nunggu di bawah pohon, kata bulingnya nanti bisa mati lemas. Itu ekstrim banget ya, nggak segitunya ya. Tapi kalau pagi, siang, sore kita menghirup oksigen cuma-cuma, ya. Oleh karena itu mengapa kita bisa ya langsung rasanya itu nyaman sekali ya. Kalau kita pergi jalan-jalan ya masuk hutan, misalnya pas pagi gitu ya, kita tuh rasanya tuh happy, senang ya bau udara di situ. Karena dia memberikan energi oksigen ke tubuh kita, ya seperti itu. Nah, jadi ini siklusnya, jadi berputar. Dan yang menjadi sumber dari karbon, yang menyumbang sumber karbon yang tinggi itu juga adalah dari yang dikeluarkan oleh pabrik, ya. Jadi beginilah ya sumbernya, ya. Jadi dimanfaatkan oleh tanaman, lalu nanti dilepas juga oleh tanaman. Ya, selain itu yang masuk ke dalam tanah itu bisa dari kotoran ya hewan atau kotoran-kotoran organik yang lainnya, dan juga ada sumber karbon di dalam tanah. Ya, itu sederhananya. Lalu yang berikutnya, ini carbon cycle, ini teman-teman bisa baca di sini ya. Ini, jadi karbon itu kembali ya. Carbon is returned to the environment through respiration. Ya, jadi kembali ke alam itu melalui respirasi. Nah, respirasi ini memecah gula atau organik compound. Kemudian juga karena adanya combustion, jadi adanya pembakaran ya bahan-bahan organik material ya, termasuk ya pembakaran fossil fuels. Fossil fuels itu artinya bahan bakar. Jadi bahan bakar di bumi ini itu merupakan bahan bakar fosil. Jadi berjuta-juta atau juta tahun yang lalu itu terperang dalam tanah, ya. Itu sifatnya itu adalah irreversible. Jadi negara Arab Saudi itu kita nggak tahu sampai kapan mereka bisa jaya, karena mereka terus menerus ya menyedot ya minyak yang ada di alam. Nah, begitu juga dengan batu bara. Batu bara ini mungkin teman-teman pernah tahu ceritanya, bahkan di satu negara ya yang dulunya itu ada tambang batu bara, kemudian terjadi kebakaran, sampai sekarang apinya itu tidak bisa padam. Karena apa? Karena di situ adalah batu bara dan terus itu terbakar. Dan ini menjadi sumber panas. Makanya di daerah itu akhirnya tidak bisa dihuni. Ya saya lupa nama negara itu di mana gitu loh ya. Bisalah lihat di. Nah begitu juga di kampung saya saja ya di ya. Saya itu baru realize, waktu saya masih SMA, kita buat sumur. Lalu airnya tuh bau seperti besi karat. Wah ini nggak bisa diminum. Akhirnya sumur itu ditutup. Ya, setelah ditutup, kemudian mungkin ada ya, mungkin dekat-dekat 15 tahun silam, ternyata ditemukan bahwa lahan di tempat kami tinggal itu, sebenarnya di bawah lapisan itu batu bara semua. Oleh karena itu saya ingat, oh pantesan saya bilang, waktu gali sumur dulu, airnya itu kan bau karat. Jadi rata-rata kalau nembaknya itu nggak pas, kena itu, ya udah keluarnya karat. Akhirnya sampai sumur yang di depan itu bersih. Nah, kembali ke cerita batu bara tadi, ya akhirnya itu ditemukan di wilayah-wilayah tertentu yang batu bara itu bagus dan itu dibuka. Sekarang yang namanya lahat itu nggak ada lagi nyamannya. Ya, waktu kami kecil dulu udaranya bagus gitu ya. Sekarang ini kalau pulang ke lahat,
saya harus bawa obat untuk panas dalam tenggorokan, itu pasti kena. Kemudian batuk pilek pasti. Karena apa? Udaranya tidak bisa dikontrol. Akibat ini ya, apalagi kalau musim kemarau. Musim kemarau mereka menggali gila-gilaan karena mumpung musim kemarau. Jadi agak reda ya, alam di Lahat itu menjadi agak berdamai ketika musim hujan karena mereka nggak berani ngambil batu bara sebab mereka ngambil batu bara jalannya nggak dibenerin. Jadi jalannya itu lihat ya bisa ke pendem dong mereka. Nah, aman. Nah, itu penyumbang ya. Selain itu ada erosion. Ya, jadi ini diingat-ingat ya, karbon itu dari mana bisa kembali ya. Nah, ini karena bentuk dari ujian pilihan berganda ya. Oke, berikutnya. Udah hampir waktunya habis. Nitrogen ya. Mau ke belakang lagi? Hah? Ya sudah pergi. Wah, ini bisa masalah ini nanti. Kayak si siapa? Kakak kelas kalian itu si Juan. Ya, pernah dengar nggak Juan? Juan. Dia anggota Senat ya, tahun kemarin. Itu sama. Jadi kerja ya kan aktivitas tinggi ya, banyak kegiatan. Lupa minum, ya kemudian ngempet pipis, ya. Lalu beberapa bulan yang lalu itu dia pipis, kemudian keluar seperti darah, ya, seperti darah dan sakit sekali. Waktu itu posisi saya di Jogja dan untungnya saya bukan WD3 waktu itu ya. Kalau WD3 saya feel guilty sekali ya. Nah, kemudian mamanya kontak saya. Lalu saya langsung kasih tahu ke fakultas, lalu saya bilang anak ini harus ditolong karena posisi saya di Jogja. Untungnya waktu itu WR3-nya masih Butina. Jadi Butina langsung kirim putusan, terus saya tanya, kamu gimana Juan kondisinya? Ini ada teman yang datang mau bawa saya ke rumah sakit. Pendek cerita, dia punya ginjal itu langsung rusak. Dan dia dibawa ke Jogja, ya dibawa ke Jogja, dan pipis itu pakai itu loh, ya pakai selang, karena ini harus dirawat dulu, ya. Jadi bulan lalu dia baru masuk perawatan yang kedua. Saya bilang Juan, kamu masih panjang loh, masih apa? Umurmu masih muda sekali. Ginjal ini penting, ya. Makanya jangan tahan-tahan ya. Udah kalau mau pipis ya pipis, ya. Ya, minum. Tuh, ya. Nah, ini sebenarnya pakai botol kayak ini udah dilarang nih. Tidak ramah lingkungan, ya. Ini loh kayak si Louis Kilo contoh nih. Ya, Louis ya. Oke, nitrogen. Siklus nitrogen yang penting itu ada 4 proses, ya. Nah, kalau saya bawa ke sini ya, ada asimilasi, kemudian amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Kalau teman-teman kan, teman-teman mungkin simbahnya punya kebun, ya ladang. Teman-teman lihat itu apa tanaman kacang-kacangan, ya. Akarnya itu kan ada bintil-bintil, ya. Ini ijolan minumnya. Minumnya ijolan. Wah, ini sudah enggak prokes ini. Maka saya bilang sama mereka, balik asrama. Oktober ya. Akhir Oktober anak-anak masuk Sabta. Stres. Aduh, aku stres. Udah, nggak usah stres. Banyak gitu. Saya tuh masih oke.
Nah, sehingga yang bisa ada itu lapangan tenis ya. Oke. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman nanti punya kesempatan ke ladang gitu ya, cabut tanaman kacang-kacangan itu bisa lihat ada bintil-bintil. Nah, bintil-bintil ini merupakan sumber nitrogen. Oleh karena itu kalau teman-teman perhatikan petani-petani itu kalau tanam kedelai, mereka tidak campur akarnya waktu panen. Mereka potong sampai permukaan tanah. Jadi akar itu ditinggalkan. Karena itu merupakan sumber nitrogen. Ya, gitu. Nah, maka kita bisa lihat di sini. Sebenarnya asimilasi itu apa? Ya, kemudian amonifikasi apa, nitrifikasi apa, denitrifikasi itu apa. Jadi kalau kita lihat asimilasi nitrogen itu proses pembentukan dari satu senyawa nitrogen organik, ya misalnya seperti asam amino, kemudian senyawa nitrogen anorganik. Ya, ini adalah proses asimilasi. Kemudian tahapan amonifikasi. Kalau kita lihat dari siklus nitrogen, ya ini sisa-sisa tanaman atau limbah yang terurai itu akan dimanfaatkan oleh organisme dan organisme ini akan menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi. Ya, jadi amonifikasi ini adalah proses perombakan ya yang menghasilkan amonia. Lalu nitrifikasi. Nitrifikasi ini melalui proses oksidasi biologis amonia. Jadi dari amonia yang ada dan ada oksigen sehingga menjadi amonium. Lalu ini akan diubah menjadi nitrit ya. Dan ini selanjutnya akan membentuk proses oksidasi nitrit menjadi nitrat ya. Jadi ini masuk nitrifikasi lalu denitrifikasi. Denitrifikasi ini perombakan ya dari nitrat itu diubah ya menjadi gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Dan biasanya denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri ya seperti Clostridium pseudomonas ya pada kondisi anaerobik. Jadi ini 4 siklus 4 ya proses yang terjadi di dalam siklus nitrogen. Jadi ada asimilasi, kemudian ada amonifikasi, nitrifikasi dan denitrifikasi. Nah, untuk fosfor ya. Mengapa saya pilih karbon, nitrogen, fosfor? Karena kalau teman-teman lihat ya, ini adalah sumber. Jadi chemical of life itu kan ada oksigen, karbon, nitrogen, ya, nitrogen. Fosfor itu termasuk penting. Karena apa? Karena fosfor ini nanti berperan di dalam proses pembentukan fosfat ya untuk nukleotida. Ya. Nah untuk siklus fosfor, ya siklus fosfor ini juga ada apa? Ada peran dari ini. Ya, jadi ada peran dari larutan-larutan ya phosphorus in solution. Jadi fosfor dalam bentuk larutan itu dalam bentuk HPO4 ya -2 H2PO4-1. Kemudian di dalam tanah itu ada batu-batuan yang menjadi sumber P. Ya, sama seperti tadi karbon. Nah, lalu ini nanti yang apa? Yang akan terus berproses. Jadi tentu ya dari sinar matahari, tanaman, kemudian tanaman ini menghasilkan buah, daun dan lain sebagainya dimakan oleh animal, lalu ada sisa organik masuk ke dalam tanah jadi humus lalu dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Leaching. Leaching itu artinya terjadi ya apa namanya? Leaching. Jadi masuk ya, jadi pencucian. Beda sama erosi. Kalau leaching dia pencucian ke dalam tanah. Kalau erosi atau runoff itu dia di permukaan tanah. Ya. Nah, lalu ada juga yang hilang karena ada proses erosi atau runoff ya yang dibawa oleh air. Begitu. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa nanti ini penting karena dia akan berperan di dalam proses pembentukan deoksiribosnucleic acid itu pada asam nukleotida. Nah, yang berikutnya ini decomposition rate largely determine the rate of nutrient cycling. Ya. Jadi ada 2 poin di sini ya. Laju dekomposisi ini menunjukkan laju dari siklus nutrien yang ada. Lalu yang kedua,
Nutrient cycling is strongly regulated by vegetation. Ya, ini jelas ya. Jadi siklus ya dari nutrien ini sangat ya dipengaruhi oleh vegetasi yang ada. Oleh karena itu, kalau kita merusak alam, maka otomatis ya kita akan mengubah alam ini menjadi lebih parah. Ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari foto udara, sebenarnya oknum-oknum yang ada di Indonesia ini jahat. Jadi praktek yang mereka lakukan itu adalah mereka mengambil ya atau membabat hutan-hutan di bagian tengah. Karena pada umumnya kan orang akan melihat, oh ini hutannya masih ada. Ternyata yang di tengah itu sudah bolong. Jadi silakan teman-teman cari ya itu. Saya pernah melihat video itu ya. Saya bilang ini manusia jahat sekali ya. Nah, waktu saya ke Papua juga, ya Papua itu sekarang sudah mengalami krisis. Sentani itu adalah ya satu wilayah penghasil sagu. Sentani. Tapi yang terjadi saat ini mengalami krisis, padahal sagu itu makanan pokok mereka. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka masuk hutan hanya memotong sagu dan tidak melakukan tanam ulang. Jadi kerjaan mereka tuh masuk hutan, dihabisin semua ya. Sagu diambil, nggak tanam. Nah sekarang ada peraturan, kamu tebang, kamu harus tanam. Ya, jadi itu krisis. Makanya waktu saya ke Papua, saya bilang, saya tuh pengen ya, sabbatical saya stay di sana, lalu saya nulis tentang sagu, itu untuk orasi ilmiah saya. Tapi rasanya saya agak worry juga ya ke sana, jaringan internet susah. Nanti kan susah ya. Akhirnya sudahlah saya bilang kalau memang jalannya ke sana ada jalurnya. Oke, berikutnya sebagai penutup ya, human impact on ecosystem and biosphere. Ini sudah sangat jelas sekali ya bahwa manusia ini yang merusak ya, merusak siklus alam ya. Kemudian akibat dari penggunaan bahan bakar ini menyebabkan hujan asam. Lalu juga adanya racun-racun ya, racun-racun yang menyebabkan di trophic level itu mengalami kematian. Ya ini. Lalu yang berikutnya adalah aktivitas manusia. Ya, aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim ya, lalu meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer. Jadi ini kalau teman-teman lihat mungkin di Semarang ini daerah industri yang bawah ya, itu kan ada daerah industri, jadi semua industri itu dialihkan ke sana. Wah itu kok udaranya bukan main ya. Makanya saya pilih di Ungaran ya, Ungaran itu masih seger ya. Nah, kemudian human activity are depleting atmospheric ozone. Jadi kegiatan manusia ini menyebabkan terbentuknya ya black hole atau lubang ozon ya di atmosfer itu semakin membesar. Oke. Nah, teman-teman ya, ini merupakan penutup dari topik ekosistem. Ya. Nah, lalu saya akan menyampaikan untuk kisi-kisi. Jadi ujian biologi itu kalau saya tidak salah tanggal 14 ya. Tanggal 14 jam 1 ya. Jam 1. Memang secara umum in general dikasih waktu ujian itu 2 jam. Tapi saya tidak akan gunakan 2 jam. Soal itu antara 50 sampai 60. Ya. 50 soal atau 60. Ya depend. Pokoknya saya sudah kasih arahan kira-kira kalau enggak 50, 60. Nah, waktu yang saya berikan, kalau soalnya 50, ya maka saya akan ekstrakan waktu. Jadi 60 menit. Ya, saya ada ekstra 10 menit. Tapi kalau soalnya 60, maka saya akan lebihkan waktunya. Ya. Karena dulu perhitungan saya satu soal 1 menit. Supaya teman-teman nggak bisa tanya kiri kanan ya kalau kerja sama. Sekarang kan ada live monitoring ya, jadi nggak bisa kayak gitu. Tapi nggak tahu lah pinter-pinternya kita mencari cara mahasiswa lebih cerdik lagi ya, gitu. Oke, nah lalu bentuk soalnya pilihan berganda.
semua yang sudah saya berikan itu pasti akan keluar. Ya, pasti. Cuman untuk yang chemical of life itu jelas tidak akan saya tanyakan. Karena saya konsisten. Ya, ketika itu saya tarik dari UAS, maka itu tidak akan saya tanyakan. Ya, bunuh diri ya. Sudah saya bilang nggak masuk UAS, tiba-tiba saya keluarkan. Jadi itu yang tidak keluar, kayaknya yang lain ada semua. Ya. Nah, tentu yang poster kemarin itu bonus untuk teman-teman. Ya, karena ternyata setelah saya lihat waktu, oh kita masih bisa untuk diskusi ya. Terima kasih. Ya, posternya bagus-bagus ya. Luar biasa ya. Jadi itu, kemudian untuk soalnya, ada yang mungkin betul salah, ya ada kemungkinan pilihannya itu hanya 4. Ya. Jadi bacalah soal dengan baik, karena begitu teman-teman sudah baca, sudah jawab, nggak bisa kembali lagi. Ya, attempt-nya hanya 1 kali. Ya, hanya 1 kali. Lalu saya akan buat kali buka itu 10 supaya teman-teman nggak kerepotan. 10, 10, 10 seperti itu. Jadi kalau soalnya 60, jadi 6 kali layar ya. Seperti itu. Dan perhatikan baik-baik ya. Pertama ya, baterai laptop. Ya, perhatikan, duduklah di dekat yang ada colokannya. Ya. Kemudian harus siap-siap in case ya kalau misalnya tiba-tiba blackout. Ya, atau drip. Drip itu kan sudah memutuskan jaringan internet ya. Nah, itu segera saja langsung report. Kemudian jangan lupa untuk submit. Ya, kasus kemarin itu banyak ya yang kimia ya. Kimia itu begitu saya baca responnya, oh gila saya bilang ada 30-an yang nggak masuk. Nah, ternyata mereka lambat. Untungnya saya report, kemudian saya bilang kenapa banyak sekali ya, saya share di grup ya. Saya share di grup pada macam-macam. Terus saya berpikir, wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Maka saya tanya di bagian PMSI, ternyata ketemu. Ada Bu katanya, ini apa? Nah saya bisa bilang apa? Kamu tolong lacak, saya bilang 30 anak ini kenapa nggak ada nilainya, saya bilang. Akhirnya dilacak ternyata ada, yang selamat waktu itu. Ya jadi hati-hati ya. Tapi biasanya tetap ada aja yang macam-macam. Oke, gitu ya. Untuk materi kita sudah selesai, saya tutup sampai di sini. Nah, lalu untuk kelengkapannya kita foto sama-sama ya. Di ini aja biar di human activity ini. Lalu yang ngambil fotonya siapa ya? Supaya jangan selfie ya. Selfie ya? Mau selfie? Bisa ya? Oh ya udah, you say. Oke, baik. Baik teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman yang ada di rumah, terima kasih untuk kebersamaan kita ya. Mohon maaf saya tidak bisa melihat teman-teman melalui layar saya ya, tapi saya bisa melihat melalui Atari punya laptop ya. Oke, selamat siang ya. Sampai ketemu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu bisa dipahami ya. Kita ketemu nanti di UAS. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih, Bu.